kapan rapture? Ya, kapan rapture? Nah, saya ini mau sedikit kesaksian sebelum masuk di sini, yaitu anak saya Angel, ya, setelah dia married, ya, setelah dia menikah, 1 tahun setelah itu, dia melanjutkan sekolahnya dan Bapak Yahweh itu bicara sama dia. Kamu akan punya anak laki-laki. Ya, akan punya anak laki-laki. Nah, saat itu dia belum hamil, saudara. Ya, saat itu dia belum hamil. Jadi, kamu akan punya anak laki-laki dan beri nama anak laki-laki itu Elijah. Ya, beri nama anak laki-laki itu Elijah. Nah, itu luar biasa. Dia belum hamil, tapi Bapak Yahweh sudah memberikan suaranya kepada si Angel bahwa dia akan memiliki anak laki-laki. Dan betul, ya, gak lama kemudian dia hamil, ya, setelah 1 tahun menikah, dan anak itu diberi nama Elijah. Dan di satu saat Bapak Yahweh berkata bahwa di zaman anak ini akan ada peristiwa besar terjadi, seperti yang terjadi di Elijah, yaitu pengangkatan. Ya. Nah, untuk membahas soal kapan rapture ini, saya berikan beberapa fondasi terlebih dahulu. Coba Ibu Kathy bisa bantu kita untuk baca dari Matius 24 ayat 36. Silakan. Namun mengenai hari dan saat itu, tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat di surga pun tidak, kecuali Bapakku saja. Nah, saya akan buka Alkitab saya ya, bentar ya. Kalau saudara perhatikan ayat ini jangan dipotong, saudara ya. Seperti yang saya pernah ungkapkan di session yang kedua, jangan potong ayat sembarangan. Ya. Kemudian ayat itu dipotong dan diaplikasikan seenaknya sendiri. Tidak boleh. Ya, Matius 24 ayat 36. Saya akan hati-hati ya, karena topik rapture ini belum didengar baik-baik, maka banyak orang yang tidak suka selalu mengata, wah ini sudah sesat. Karena konsep pikirannya adalah dari ayat ini tadi. Matius 24:36 yang dipotong-potong. Ya, yang dipotong-potong. Nah, kalau saudara lihat ayat ini, ya, saudara tidak akan bisa melepaskan ayat ini dari ayat yang ke-31. Ya, dari ayat yang ke-31. Nah, coba mungkin Ibu Kathy bisa bantu saya untuk baca mulai ayat yang ke-31 sampai yang ke berapa ya? Yang Pasal keempat. 24. Matius 24 ayat 31. Uh-huh. Agak panjang dikit gak apa-apa ya, saudara-saudara ya. Jadi saudara punya pemahaman bagus gitu loh, nggak suka Nggak potong-potong apa-apa. ayat gitu loh maksud saya. Ayat Fatsal 24 ayat 31 Iya, ini mengenai sampai rapture ya. Ini mengenai rapture. 43 dah. Nah, Sampai nggak apa-apa. 43. Iya, nggak apa-apa, banyak baca Oke, sedikit. nggak Jadi apa-apa. fondasinya kuat gitu loh maksud saya. Iya, kita akan baca teman-teman Matius 24 ayat 31 sampai 43 ya. Ya, Dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin, dari ujung langit sampai ke ujungnya. Dan pelajarilah perumpamaan tentang pohon ara. Bila mana rantingnya sudah menjadi lembut dan daun-daunnya bertunas, kamu mengetahui bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula lah kamu ketika kamu melihat semua ini, kamu mengetahui bahwa dia sudah dekat di ambang pintu. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu,
Generasi ini sekali-kali tidak akan berlalu sampai semua ini terjadi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku sekali-kali tidak akan lenyap. Namun, mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat di surga pun tidak, kecuali Bapakku saja. Ayat ke-37 ya, diangkat atau ditinggalkan. Dan sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan dikawini, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Pada waktu itu akan ada dua orang di ladang, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. Dua orang wanita sedang menggiling dengan batu kilangan, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. Ya, Sampai ke udah itu 42? aja. Terima kasih. Udah. Ya. Nah, kalau saudara lihat dari pembacaan ayat yang cukup panjang tadi, ya, ayat 36 itu ada di antara semua ayat yang dibaca tadi. Dan semua itu satu perikop yang telah dibaca itu bercerita tentang rapture. Ya, tentang rapture. Jadi pada saat rapture, itu tidak tahu saat dan hari dan saatnya. Bahasa Inggrisnya adalah the day and the hour. Jadi hari persisnya itu nggak tahu, saudara. Ya, saat persisnya itu nggak tahu. Nah, kalau saudara nggak tahu, jadi harinya itu entah itu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari apapun itu bisa terjadi. Nah, itu merupakan satu prinsip, yaitu prinsip Shavuot. Ya, karena di dalam 7 hari raya yang ditetapkan Bapak Yahweh, itu ada 2 hari raya yang tidak diketahui tanggalnya. Ya, kalau Pesah itu 14 Nisan. Maksud saya roti tidak beragi itu adalah 15 Nisan. Sedangkan hari raya Rosh Hashanah, ya, trompet Nafiri, ya, itu 1 Tisri. Kemudian hari raya pendamaian Yom Kippur itu 10 Tisri, dan kemudian hari raya Sukkot itu 15 Tisri. Ada tanggalnya semua, tetapi ada 2 hari raya yang nggak ada tanggalnya, yaitu hari raya buah sulung dan hari raya Shavuot atau Pentakosta. Ya, nggak ada tanggalnya, itu berdasarkan hari. Ya, jadi hari dan saat di mana yang kita baca tadi, Matius 24:36 tadi, ya, itu rahasia. Persis seperti pengangkatan. Pengangkatan itu rahasia. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam sedikit. Ada 4 pandangan tentang rapture. Ya, saya mau garis bawahi di sini, kalau ada yang punya pandangan tidak ada rapture, saudara nggak masuk hitungan. Karena sudah jelas firman berulang-ulang kali mengatakan ada rapture. Nah, kalau saudara mengatakan tidak ada rapture, ya berarti saudara punya konsep sendiri menentang firman, begitu saja. Ya, nah, ada rapture. Ya, nah dari pandangan ada rapture ini atau pengangkatan, kita bisa pilah-pilah, ya, kita bisa pilah-pilah. Ada yang berkata tidak ada rapture, yang pertama, yang kedua adalah pre-tribulation atau sebelum masa kesusahan. Saudara di sini saya mau camkan ya. Saudara harus bisa membedakan antara masa kesusahan dan masa kesusahan besar. Ya. Ini satu hal yang sebetulnya dua hal yang berbeda, ya. Nah, tapi nanti kita akan melihat di situ. Dan juga ada pandangan yang berkata di mid tribulation. Dan yang terakhir ada di post tribulation pandangannya. Ya, mid tribulation itu adalah pengangkatan terjadi di tengah-tengah, ya, masa 7 tahun masa tribulation. Karena masa tribulation ini mempunyai jangka waktu 7 tahun. Dan post itu adalah setelah
setelah tribulation. Jadi setelah tribulation. Nah, kita akan lihat ya, kita akan lihat kebenarannya. Ya, kita akan lihat kebenarannya. Bagi yang mengatakan tidak ada rapture, saya harap saudara bisa lihat kamera saya. Ya, itu langsung disqualify, saudara. Ya, karena rapture betul-betul ada. Nah, sekarang tinggal 3. Pre-tribulation, mid-tribulation, atau post-tribulation. Sebelum tribulasi, atau di tengah-tengah masa kesusahan, atau setelah masa kesusahan. Nah, kalau kita lihat, ya, saya berikan gambarnya ya. Saya lihat gambarnya ini di kamera. Nah, 7 tahun masa kesusahan itu diambil dari Daniel 9 ayat yang ke-27. Ya. Ini adalah 70 minggu nubuat Daniel. 70 minggu dari Daniel pasal yang ke-9. Ya, 62 plus 7 yaitu 69 minggu itu sudah digenapi. Ya, sudah digenapi. Tapi tinggal 1 minggu yaitu 7 tahun yang belum tergenapi. Nah, ini dia, 1 minggu atau 7 tahun ini yang inilah dinamakan masa kesusahan. Dan akan dibagi menjadi 2, yaitu 3,5 yang pertama dan 3,5 yang kedua. Nah, orang-orang yang berkata ada pengertian pre-tribulation itu adalah pengangkatan terjadi sebelum masa 7 tahun ini. Itu yang percaya kepada pre-tribulation. Yang mid-tribulation itu adalah pengangkatan terjadi di tengah-tengah. Saudara lihat ya, di tengah-tengah 3,5 tahun. Ini mid-tribulation. Dan kemudian ada yang percaya post-tribulation di sini. Ya, di bagian akhir. Nah, disinilah terjadi pengangkatan. Nah, untuk orang-orang yang percaya kepada post-tribulation, ini akan bertabrakan dengan ayat yang mengatakan di kitab Yehuda, ya, di mana Henok itu bernubuat bahwa Yeshua HaMasyiah akan datang beserta dengan orang-orang kudusnya, bukan dengan malaikat-malaikat. Ya, jadi dari ayat itu sudah bisa dipastikan bahwa yang post-tribulation itu disqualify. Ya, jadi yang post-tribulation ini disqualify, saudara. Nah, jadi sekarang kita tinggal punya 2. Ya, kita tinggal punya 2, yaitu pre-tribulation dan mid-tribulation. Nah, yang mana ini? Ya, antara pre-tribulation dan mid-tribulation. Saya akan kembali ke gambar supaya sudah lebih jelas. Pre-tribulation itu di sini, ya. Dan kemudian mid-tribulation ada yang di sini. Ingat ya, post-tribulation kita sudah disqualify. Kita sudah singkirkan. Jadi antara 2, antara yang di sini, ya, sebelum 7 tahun atau yang di tengah-tengah. Ya, coba kita akan melihat apa kata firman. Ya, apa kata firman mengenai hal ini. Nah, saya ingin bawa saudara untuk kita baca di dalam 2 Tesalonika terlebih dahulu. Ya, jadi kita tahu kronologinya. Kronologinya. Coba Ibu Kety bisa bantu untuk membaca di 2 Tesalonika ayat 3 sampai yang ke-8. Biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun, kecuali bahwa pertama-tama kemurtatan itu datang dan manusia pendosa, yaitu anak kebinasaan itu disingkapkan, yakni dia yang menentang dan meninggikan dirinya atas segala sesuatu yang disebut ilah atau sesuatu yang disembah, sehingga dia duduk sebagai ilah di tempat kudus Elohim, sambil memamerkan dirinya bahwa dia adalah Elohim.
Tidak ingatkah kamu bahwa aku selalu mengatakan hal-hal ini kepadamu saat aku masih bersama dengan kamu? Dan sekarang kamu telah mengetahui apa yang menahan supaya dia dapat disingkapkan pada saatnya sendiri. Sebab rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja, hanya sekarang ada yang sedang menahannya hingga dia dapat muncul dari tengah-tengahnya. Dan kemudian dia yang durhaka itu akan disingkapkan, yaitu ia yang akan Tuhan binasakan dengan roh dari mulutnya, dan akan melenyapkannya melalui penampakan kedatangannya. Ya. Ya, terima kasih. Saya pelan-pelan aja jelasin ini supaya saudara nggak miss ya, saudara nggak kehilangan. Nah, dari apa yang kita baca tadi, bahwa si anti Hamasyah itu akan dibinasakan pada saat kedatangan Yeshua Hamasyah. Itu posisinya di sini, saudara. Ya, posisinya itu ada di perang Harmagedon, ada di sini. Ini posisinya. Ya, nah, jadi kita sudah jelas bahwa anti Hamasyah pasti dibinasakan di sini. Ya, nah, dari Daniel 9 ayat 27 dikatakan bahwa ada 7 masa ya sebelum 2030 ini terjadi. Ya, ada 7 tahun maksud saya. Ya, ada 7 tahun. Dan disitulah kita akan fokus ya di 7 tahun ini. Nah, ingat dari 2 Tesalonika dikatakan bahwa anti Hamasyah akan binasa di 2030. Ya, 2030. Nah, saya akan bawa saudara untuk melihat Daniel 9:27. Saya akan jelaskan di sini karena terjadi banyak hal yang simpang siur di sini, sehingga orang berpikir ya bahwa anti Hamasyah itu memerintah selama 7 tahun. Ya, tapi sebelum saya lanjutkan, minta tolong Ibu Kathy bisa baca untuk kita semua di Daniel 9:27. Dan dia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 pekan, tetapi pada pertengahan pekan itu ia akan menyebabkan kurban dan persembahan sajian terhenti. Namun atas memuncaknya kekejian itu akan datang yang membinasakan, bahkan hingga tuntas. Dan itulah yang telah ditetapkan untuk menimpa ke pembinasa itu. Ya, Ya, terima Daniel 9 kasih. ayat 27. Sebentar ya, sebentar. Nah, kalau saudara lihat di Daniel 9 ayat 27, ingat ya, kita tidak bisa potong ayat untuk keluar konteks, nggak bisa. Jadi kita harus lihat konteks daripada Daniel 9:27 tadi. Saya akan jelaskan di sini ya, bahwa Daniel 9:27 ini berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Dan ini berhubungan dengan satu nubuat ya yang diberikan oleh Bapak Yahweh kepada Daniel mengenai masa 70 minggu nubuat Daniel. Dan masa ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada 1x7 masa atau 1x7 tahun. Yang kedua adalah 62x7 tahun. Dan yang ketiga adalah yang paling akhir, yaitu 1x7 tahun lagi. 1x7 tahun yang pertama dan 62 yang kedua itu sudah digenapkan. Dan ini semua berbicara kepada satu orang yang ditunjuk, yaitu Yeshua Hamasyah. Jadi nubuatan ini itu ya Daniel, nanti saudara baca sendiri aja, yaitu Daniel itu mulai dari Pasal 9 ayat 24 sampai 27. Ini berbicara tentang Yeshua Hamasyah.
Jadi pada saat kita sudah sampai di Daniel 27, yang dikatakan dalam LAI itu raja itu, atau terjemahan dikatakan ia, ya, yang dimaksudkan di sini itu adalah Yeshua HaMashiach. Jadi bukan anti HaMashiach, ya. Raja itu, saya akan bacakan dari LAI, atau ia akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Nah, banyak orang menganggap inilah anti Hamashiach yang muncul menguasai 7 tahun itu. Saya bilang bukan. Ya, karena ingat bahwa perikop 70 minggu Daniel ini berbicara tentang Yeshua HaMashiach. Jadi kita harus memperhatikan bahwa raja itu, atau ia, yang pertama nih ya, yang pertama di Fatsal 9 ayat 27, itu adalah Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach yang membuat berat selama 1 kali 7 masa ini. Ya. Dan kalau saudara lihat di sini, ya, pada pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Nah, ingat ya, bahwa kalau ada penghentian korban sembelian dan korban santapan di tengah-tengah 7 tahun ini, maka bait suci sudah berdiri, saudara. Ya, kalau tidak berdiri kan korban sembelian dan santapan kan nggak mungkin dihentikan. Ya, dan saudara juga jangan pernah lupa bahwa masa 3,5 tahun yang kedua, ingat ya, yang kedua, itu adalah dikatakan sebagai tempat murka Yahweh atas dunia ini yang menolak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Itu murkanya di situ. Jadi kita harus paham, ya, raja itu atau ia itu bukan anti Hamashiach. Nah, anti Hamashiachnya ada di mana? Tadi kita sudah baca, ya, ayat selanjutnya dikatakan bahwa, saudara perhatikan baik-baik ya. Saya akan bacakan dari LAI. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Nah, garis bawahi kata akan datang. Jadi, setelah Yeshua HaMashiach, ya, menentukan saatnya bahwa di tengah-tengah itu berhenti, akan datang, ya, yang membinasakan. Siapakah yang membinasakan? Disinilah akan muncul yang namanya anti Hamashiach. Jadi anti Hamashiach, istilahnya itu gini, grand opening-nya atau officially-nya, ya, itu munculnya yaitu di tengah-tengah tadi, dari 7 tahun. Dan dikatakan sampai pemusnahan yang terjadi, dan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Disitulah, di tengah-tengah itulah, anti Hamashiach akan menyatakan dirinya secara officially. Ya, disitulah mulainya dihitung masa anti Hamashiach tersebut. Ya, jadi bukan 7 tahun itu sudah dianggap anti Hamashiach, tidak. Nah, nanti saya akan lebih dalam lagi. Saya akan berikan ini terlebih dahulu supaya saudara punya pemahaman daripada Daniel 9 ayat 27. Ya, saya berusaha untuk pelan-pelan saudara, supaya saudara bisa memahami. Ya, jadi itu yang pertama. Kita lihat bahwa anti Hamashiach hanya berkuasa 3,5 tahun yang kedua. Ya, hanya 3,5 tahun yang kedua. Nah, kalau kita lihat dari ayat-ayatnya, ya, ini ada banyak. Saya akan tunjukkan di layar saja. Saudara bisa catat ya nanti ya ayat-ayatnya
Saudara akan temukan ini. Sebentar ya, saya akan ganti screen terlebih dahulu. Ya. Saudara lihat di sini. Ini ada bagan 3,5 tahun yang pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Di 3,5 tahun yang pertama, itu ayatnya jauh lebih sedikit. Ya, saya hanya temukan satu, yaitu Wahyu 11 ayat yang ketiga. Ya, Wahyu 11 ayat yang ketiga. Karena satu ayat mungkin bisa minta tolong Ibu Kathy bisa bantu untuk baca buat kita. Wahyu 11 ayat yang ketiga. Wahyu 11 ayatnya yang ketiga. Iya, sebentar. Ya. Wahyu 11 ayatnya yang ketiga. Dan aku akan menetapkan kepada kedua saksiku, dan mereka akan bernubuat selama 1260 hari dengan mengenakan pakaian kabung. Iya. Ya, ayat ini merujuk kepada peristiwa yang terjadi di 3,5 tahun yang pertama. Mengapa? Dua saksi itu dikasih tugas oleh Bapak Yahweh hanya 1260 hari, dan setelah itu mereka dibunuh oleh naga itu. Dibunuh oleh anti Hamasyah. Ya, jadi masa tugas mereka adalah 3,5 tahun yang pertama. Ya, jadi saudara bisa lihat di sini. Kemudian setelah dibunuh, mereka 3,5 hari kemudian mereka akan bangkit dan mereka akan rapture, masuk ke Samayim. Ya, saudara bisa baca di Wahyu 11 pasal yang ke-11 ini. Ya, secara keseluruhan. Jadi disinilah ditentukan masa 3,5 tahun yang pertama itu, yaitu masa di mana dua saksi itu bersaksi. Ya. Nah, sedangkan 3,5 tahun yang kedua itu ayatnya itu banyak, saudara. Banyak, ya. Ada di Daniel 7 ayat 25, Daniel 12 ayat 7, Wahyu 11 ayat 2, Wahyu 12 ayat 6, Wahyu 12 ayat 14, Wahyu 13 ayat 5, itu semua berbicara di 3,5 tahun yang kedua, bukan yang pertama. Ya, dan juga ada ayat-ayat pendukungnya, yaitu Yesaya 16, 1-4. Itu peristiwa ada menjelaskan mengenai peristiwa yang ada di 3,5 tahun yang kedua, bukan yang pertama. Yesaya 26 ayat 20-21 itu menjelaskan peristiwa di 3,5 tahun yang kedua. Daniel 7 ayat 21 juga menceritakan kejadian yang akan terjadi di 3,5 tahun yang kedua. Jadi ayatnya banyak di situ. Karena ingat, ya, ayat-ayat yang di Tanakh itu melihat dari sudut pandang Israel. Sudut pandang Israel. Jadi, seperti di Yesaya, di Daniel, itu mereka hanya melihat di 3,5 tahun yang kedua saja. Bukan yang pertama. Bukan yang pertama. Ya, dan nanti saudara baca sendiri ya, ini ayatnya banyak, saudara ya. Kalau dibaca semuanya nanti waktunya enggak, yang mau tanya jawab akan lebih singkat. Ya, tapi dari sini ya saudara janji supaya saudara baca, supaya saudara tidak kehilangan informasi firman daripada Bapak Yahweh. Ya, baca saudara ya. Jadi saudara jangan lupa sehingga saudara punya pegangan yang kuat bahwa semua ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi itu ada di 3,5 tahun yang kedua. Ya, jadi kita harus paham hanya 3,5 tahun yang kedua itu adalah masa yang diberikan oleh Bapak Yahweh kepada anti Hamasyah untuk menguasai bumi saat itu, menjatuhkan hukuman Yahweh. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat prinsip daripada Wahyu 12. Ya, prinsip Wahyu 12. Nah, untuk prinsip Wahyu 12 ini
Saya akan coba ya, sebentar ya, saya akan ganti screen sebentar. Saya akan pelan-pelan ya, supaya saudara punya pemahaman. Ini nggak apa-apa ya, sedikit lama sedikit ya mengenai hal ini. Kita akan buka di Wahyu pasal yang ke-12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atasnya. Kalau sudah lihat siapakah perempuan ini, gambarannya jelas, yaitu perempuan ini adalah Israel. Ya, perempuan ini adalah Israel. Dari mana kita bisa tahu? Kode-kodenya ada di matahari, bulan, dan bintang. Pada saat Yosef mendapatkan mimpi daripada Bapak Yahweh, dia melihat bulan, bintang, dan matahari sujud menyembah kepada dia. Ya, inilah Israel. Nah, ayat 2 dikatakan bahwa ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Jadi perempuan ini mengandung. Ayat yang ketiga, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya, jadi ada penampakan lain, yaitu naga dengan kepala 7 dan bertanduk 10. Dan ini adalah representasi daripada Satan. Dan ekornya menyeret sepertiga bintang, ayat yang 4, dari sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkan ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi, naga ini dia tidak menyerang perempuan. Ya, tetapi yang ditunggu itu adalah anak laki-laki yang sedang dikandung. Ya, paham ya? Jadi itu gambarannya. Nah, jadi step pertama adalah naga itu mengincar anak laki-laki ini. Kemudian kita akan lanjutkan ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Elohim ke tahtanya. Ya, jadi anak itu lahir, begitu lahir langsung diangkat ke tahta Elohim. Ya, diangkat, pengangkatan nih ceritanya. Kemudian perempuan itu lari ke padang gurun dan di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Elohim supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, jadi setelah melahirkan ya anak ini, kemudian perempuan itu lari dan dipelihara di satu tempat selama 1260 hari atau 3,5 tahun. Nah, kalau sudah lihat di sini, siapakah yang diincar oleh naga ini? Yang diincar oleh naga ini dalam perikop ini bukan perempuan yang hamil, perempuan yang mengandung itu, bukan. Tetapi anaknya yang dikandung. Ya, itu yang menjadi target utama dari Satan. Siapakah anaknya ini? Nah, banyak orang berkata bahwa inilah Yeshua HaMashiach. Tetapi kalau kita lihat, setelah anak ini dilahirkan, saudara perhatikan, langsung perempuan ini lari dan dipelihara selama 3,5 tahun. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa anak ini yang dikandung ini itu merepresentasikan mempelai Yeshua HaMashiach yang masuk ke dalam pengangkatan. Ya, jadi paham. Jadi pada saat terjadi pengangkatan, maka setan
itu marah besar. Karena apa? Karena dia ditendang dari sorga. Nah, itu ayatnya dari ayat yang ke-7. Ya, jadi pada saat pengangkatan dia nggak sempat ambil orang-orang yang diangkat itu. Ya, karena yang diangkat itu langsung masuk ke dalam tahta Elohim. Dan perempuan itu langsung dilarikan ke satu tempat di padang gurun, ya, dan kemudian dipelihara selama 3,5 tahun. Ya, jadi saudara bisa lihat gambarnya di sini. Kalau Yeshua yang dilahirkan, ya tidak 3,5 tahun lagi, saudara. Ya, 2000 tahun, saudara. Karena 2000 tahun setelah Yeshua lahir sampai sekarang, ternyata Israel tidak disembunyikan. Ya, selama 2000 tahun Israel diporak-porandakan. Gara-gara mereka mengatakan satu kalimat, biarlah darahnya tertumpah atas kami dan anak-anak kami pada saat penyalipan Yeshua HaMasyiah. Dan kutuk itu berjalan 2000 tahun. Tapi hal ini, dari gambaran Wahyu 12 ini, dikatakan bahwa begitu anak itu diangkat, masuk ke tahta Elohim, perempuan ini harus lari dan disembunyikan selama 3,5 tahun. Ya, ayo kita coba lihat ayat selanjutnya. Saya mau baca pelan-pelan sehingga saudara paham. Ayat yang ke-7, pasal 12 dari kitab Wahyu. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilempar ke bawah. Ia dilempar ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ayat yang ke-10. Ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Elohim kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Elohim kita. Ayat 11, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. 12, karena itu bersukacitalah hai bumi, hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu hai bumi, ya, dan laut, karena Satan telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, itu terjadi di alam roh, ya. Nah, kita kembali ke alam nyata sekarang. Wahyu 12 ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilempar di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak itu. Jadi perempuan yang di ayat 13 ini sama dengan perempuan yang di ayat 1 daripada Wahyu 12. Ya, jelas sekali dikatakan, naga itu sadar, dilempar di bumi, dia memburu perempuan yang melahirkan anak itu. Nah, saat pertama perempuan itu mengandung, dia tidak mengejar perempuan, tapi yang ditargetkan adalah anak yang dikandung. Tetapi setelah anak itu dilahirkan dan masuk ke dalam tahta Elohim, maka setan mengejar perempuan ini. Ya, nah, jadi targetnya berubah, saudara, dari anak yang dikandung, ya, kemudian targetnya yang sekarang adalah perempuan yang telah melahirkan anak laki-laki itu. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Hitung saja, 1 masa, 2 masa, 3,5 masa. Berarti 3,5 masa, ya, 3,5 tahun akan dipelihara di satu tempat. Di manakah tempatnya itu? Tempatnya ada di Petra, ya, ada di Petra. Itu nubuatannya ada di Yesaya, saudara. Ya, saya nggak akan buka di sana, tetapi saya kasih tahu saja, Israel akan dilindungi di satu daerah yang namanya Petra, dan Petra ini disebut 2 kali. Yang satu di Yesaya, yang satu di Daniel. Ya, di daerah Moab, daerah
selatan daripada Israel. Disembunyikan selama 3,5. Inilah sisa-sisa Israel yang disembunyikan. Ya, yang disembunyikan ini 144.000. Nah, kita lanjutkan dulu sampai terakhir. Ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan mulutnya. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Ya, ini pertolongan Yahweh supaya sisa-sisa Israel diselamatkan. 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Elohim dan memiliki kesaksian Yeshua. Jadi, sisa Israel diselamatkan, tetapi ada keturunan yang lain, maksudnya apa? Ada orang-orang yang tertinggal, ya, yang tidak sempat ke Petra saat itu, dan apa yang terjadi? Mereka diperangi oleh Satan saat itu. Ya, mereka diperangi, termasuk orang-orang yang ketinggalan rapture. Jadi dari peristiwa ini kita bisa lihat ya bahwa rapture itu terjadi di tengah-tengah, ya, menjelang masuknya ke 3,5 tahun yang kedua. Disitulah titik di mana terjadinya rapture. Ya, paham ya? Saya harap saudara paham. Ya, dari Wahyu 12 ini pembukaan yang luar biasa. Nah, saya berikan yang terakhir. Jadi kita sudah lihat prinsip Wahyu, prinsip ayat-ayat, ya, dan kita lihat yang terakhir. Ya, wow, ini Raja Daud ini, ya, karena sebagian besar Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Dan langsung Fang istri saya, dia dapat ya pengilhaman dari Bapak Yahweh. Ini adalah tipe yang diberikan Bapak Yahweh untuk gerejanya, yaitu melalui Mazmur, dan Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud. Ini Raja Daud ini. Nah, kalau saudara tahu, ya, Raja Daud itu menurunkan ya Yeshua HaMashiach, ya, melalui Maria dan melalui Yusuf, ya. Tapi saudara harus paham bahwa Yusuf dan Maria itu tidak bersetubuh dan kemudian Yeshua lahir, tidak. Tetapi Yeshua lahir karena Roh Yahweh menguasai Maria, dan disitulah Maria mengandung dan lahirlah Yeshua. Jadi ini Raja Daud ini berarti sama dengan Raja Yeshua. Ya, ini luar biasa. Jadi kita lihat prinsip yang terakhir, yaitu prinsip Mazmur. Nah, kalau saudara perhatikan pengajaran yang kita sudah terima, ya, dari Pastor Yosef Aditya, ya, yang hari Senin, saudara akan perhatikan dari pembukaan mengenai Mazmur. Dikatakan bahwa di Mazmur itu sudah 9 kali digenapkan, ya, peristiwa yang berhubungan dengan kondisi Israel dan dunia ini. Sudah 9 kali digenapkan. Dan yang terakhir itu yang disampaikan adalah Mazmur 122. Ya, Mazmur 122 ini equal dengan tahun 2022. Ya, dikatakan bahwa ya, kemungkinan tahun 2002 ini akan terjadi pembangunan rumah Yahweh. Ya, bait suci. Ya, karena di dalam Mazmur 22 ini ada kata-kata rumah Yahweh. Ya, saudara bisa baca ya kitab Mazmur ini. Nah,
Dikatakan bahwa sudah 9 ayat tergenapi dengan peristiwa yang ada di dunia ini, ya. Jadi sudah tergenapi. Jadi kalau ayat-ayat ini sudah tergenapi, ya, maka kita bisa melihat dan meraba apa saja yang bakal terjadi, ya. Nah, untuk Mazmur 122 ini, ya, yang dikatakan ada rumah Yahweh, jadi tahun ini perkiraannya rumah Yahweh akan berdiri. Nah, saya coba akan melihat di pasal yang selanjutnya. Kalau ini semua memang betul terjadi, maka kalau saudara lihat, ya, di dalam Mazmur 126 itu saudara akan ketemukan bahwa Mazmur 126 yang identik dengan 2026, maka disitulah gambaran pengangkatan itu terjadi. Saya akan bacakan Mazmur 126 ayat yang pertama. Nyanyian siarah. Ketika Yahweh memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ya, kalau saudara, saya yakin saudara pernah bermimpi. Setiap orang pernah bermimpi. Kalau saudara bandingkan, hidup sekarang kita ini di bawah yang namanya kekuatan daripada hukum waktu. Nah, kalau kita sekarang sudah diangkat masuk Samayim, ya, di sana itu kekal, ya, waktu itu tetap forever. Nah, pada saat kita lihat, saat kita sudah di Samayim dan kita mengingat posisi kita hari ini yang sedang belajar firman, ini kita seperti bermimpi, ya. Jadi pada saat itu kita lihat, oh, saya mengingat tanggal 13 bulan 5 ini kayak mimpi, ya, seperti bermimpi. Saya akan lanjutkan. Jadi pada saat kita sudah masuk Samayim dan kita mengingat peristiwa saat kita hidup sekarang, kita itu seperti orang-orang yang bermimpi. Ya, ayat kedua dikatakan pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa. Ya jelas di Samayim nggak ada yang nangis, saudara. Ya, kita akan bersukacita dan tertawa, dan dikatakan lidah kita dengan sorak-sorai dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Yahweh telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ya betul, karena orang-orang ini diangkat masuk dalam pengangkatan. Ayat yang ketiga, Yahweh telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. 4. Pulihkanlah keadaan kami, ya Yahweh, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ayat yang kelima, perhatikan baik-baik. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Hari ini, ya, kita ini menabur dengan mencucurkan banyak air mata. Tetapi pada saat kita telah masuk dalam pengangkatan, kita akan bersorak-sorai, kita akan menuai sorak-sorai, menuai sukacita. Ayat 26 yang terakhir. Orang yang maju, yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kalau saudara menabur hari ini, ya, menabur kebaikan, menabur iman saudara di dalam kebenaran firman Yahweh yang betul-betul solid, bukan pakai unsur atau fondasi Arab atau fondasi Yunani, fondasi Indonesia, fondasi Inggris, tapi fondasinya betul-betul solid, yaitu dari Ibrani. Ya, menabur benih itu dengan menangis. Banyak orang yang mencela saudara, ya, mencela ini Yahweisme, ya, ini pengajaran sesat. Ya, hati kita ini rasanya teriris, ya, mendengar kata-kata yang kasar seperti itu. Padahal kita ini kembali ke pola yang benar. Itu menabur, ya, sambil menangis, menabur benih. Yahweh mengatakan, pasti pulang dengan sorak-sorai.
saudara yang terangkat, kita yang terangkat, mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach yang terangkat, ya tidak ada lagi tangisan, akan bersorak-sorai, terjadi yobel, pembebasan yang luar biasa, sambil membawa berkas-berkasnya, sambil membawa rewards-nya, atau upah-upahnya, yang Bapak Yahweh telah sediakan buat kita semua. Jadi 126 ini berbicara tentang pengangkatan. Nah, mungkin saudara akan tanya, bagaimana dengan 3,5 tahun yang kedua? 3,5 tahun yang kedua adalah masa anti Hamasiyah. Itu diwakili oleh Mazmur 129. Perhatikan di sini. Ada satu kata, ada satu kalimat yang mengungkapkan itu. Saya akan bacakan. Nyanyian siarah. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Garis bawahi kata menyesakkan. Biarlah Israel berkata demikian. Ayat kedua, mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Ya, jadi inilah masa kesesakan Israel. Tetapi anti Hamasiyah tidak dapat mengalahkan Israel, karena sisa Israel 144.000 akan disembunyikan di Petra. Ayat ketiga, di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Jadi punggung itu dibajak, saudara. Saudara ngerti kalau punggung dibajak, tanah dibajak itu tanah yang rata bisa tercongkel-congkel. Bayangkan punggung dibajak. Ini sebuah kata kiasan, kalimat kiasan, ya, di mana anti Hamasiyah betul-betul membajak Israel saat itu. Ya, dia menyiksa orang-orang Israel saat itu di 3,5 tahun yang kedua. Nah, jadi 3,5 tahun yang kedua itu digambarkan di Fatsal 129 Kitab Mazmur. Mungkin saudara akan bertanya lagi, lah kalau begitu bagaimana dengan kedatangan Yeshua HaMashiach? Kita lihat, ya, Mazmur 130 yang equal dengan 2030. Dikatakan demikian. Nyanyian siarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Yahweh. Yahweh, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau, ya Yahweh, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Yahweh, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Yahweh, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Yahweh lebih dari pengawal mengharapkan pagi, lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Yahweh, ayat yang ke-7, hai Israel, sebab Yahweh ada kasih setia, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Garis bawahi kata pembebasan. Ayat 30, inilah kuncinya. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Kapan Yahweh melakukan hal ini? Yaitu pada saat kedatangannya, ya, kedua, dan di sanalah kesalahan Israel dibebaskan. Ya, Yahweh membebaskan Israel dari kesalahannya. Mazmur 130 ini equal atau sama dengan tahun 2030. Nah, dari sini, dari prinsip Mazmur ini, kita bisa melihat, ya, Mazmur 126 yang sama dengan tahun 2026. Ya, kita bisa meraba. Disinilah terjadi pengangkatan. Kalau saudara terima berita ini, saudara jangan berpikir begini, wah masih ada 4 tahun, lumayanlah masih bisa, ya, berkecimpung di dalam kesenangan-kesenangan dunia. Saya katakan itu pemikiran yang bodoh, karena tidak bersedia. Ya, kita dikasih perpanjangan waktu, ya, atau kita dikasih satu waktu supaya kita berjaga-jaga. Mungkin saudara akan kasih tahu, bagaimana kalau hal ini tidak terjadi? Apakah itu mungkin? Saya berkata mungkin saja, karena Bapak Yahweh berkuasa untuk melakukan itu. Ya, tetapi satu hal, peristiwa-peristiwa ini pasti
pasti akan terjadi. Jadi tidak mungkin batal. Kemungkinannya hanya dua. Yang pertama adalah pasti terjadi, yang kedua adalah diundur. Ya. Nah, biasanya kalau orang dikatakan dimundur, nah berarti mereka istilahnya itu punya tendensi tidak mempersiapkan dengan baik, ya. Kita bisa santai, kita bisa masih banyak yang harus kita bisa lakukan dan kerjakan, ya. Walaupun diundur, tapi waktunya akan datang. Biasanya orang-orang yang tidak berjaga-jaga itu mereka meremehkan waktu dan akhirnya mereka akan ketinggalan juga. Jadi prinsipnya di sini adalah mau diundur atau mau tepat, ya, kita harus berjaga-jaga mulai hari ini. Percaya, terima Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian masuk di dalam baptisan pembaharuan. Jangan keraskan hati. Saya lihat banyak komen, ya, sudah dijelaskan begitu gamblang, tapi masih keras hati. Ya, bukan cuma keras hati, tambah mencela. Ya, saya kasih tahu, saudara mencela, ya, kita mengampuni dan kita dapat banyak berkatnya. Kita ambil mahkota-mahkotanya, ya. Semakin saudara mencela, itu berarti rewards atau hadiah yang Bapak Yahweh berikan di dalam hidup mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach akan semakin banyak dan semakin besar. Ya, jadi saudara sering-seringlah mencela karena saudara tidak mau bertobat dan itu akan menjadi berkat di dalam kerajaan Syamayim buat kita semua. Karena kita akan pulang dengan membawa berkas-berkas. Ya, tapi sayang orang-orang yang mencela akan tertinggal, ya, dan saudara akan bayar harga. Ya, di dalam zaman anti Hamasiyah. Ya, dan disitulah saudara akan lihat rasanya bagaimana. Ya, buat kita nggak ada masalah, kita bersuka cita. Ya, saudara lihat di Mazmur 126 itu, kita bersuka cita, tidak ada tangisan, kita betul-betul hidup dengan luar biasa di Samayim. Ya, jadi saudara mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach, bersiap-siaplah karena pengangkatan sudah tidak lama yang akan terjadi. Saudara lihat prinsip-prinsip yang saya sampaikan hari ini, renungkan baik-baik, renungkan dulu, jangan komen dulu, renungkan baik-baik. Saudara akan temukan, pengangkatan sudah tidak lama lagi. Saya tidak mengatakan tahu hari dan saatnya, tetapi kita bisa meraba masanya, seasonnya, kita bisa meraba. Amin. Saya rasa saya tidak perpanjang, dan biar ini semua menjadi berkat buat kita semua. Ya, haleluya. Amin.